Sri Ayu harus rela menerima hukumannya di dunia manusia. Hup, dapat kau. Beritahu aku dari mana asalmu. Nona, telur apa ini? Ini adalah telur bebek emas. Kisah Nona Muda Sri Ayu. Pada suatu hari, hidup lelaki malang bernama Gibran yang menjalani hidupnya dengan menyewa tanah milik seorang juragan untuk bertani. Dia berhutang banyak kepada juragan tersebut karena gagal panen 2 tahun berturut-turut. Selain itu, dia juga harus melunasi hutang ayahnya yang sudah meninggal. Hei Gibran, kau sedang apa? Kenapa kau duduk di sana sendirian? Ini sudah larut, apa kau tidak pulang? Aku sedang sedih. Aku rasa aku akan tidur di sini malam ini. Ya sudah, hitung-hitung kau menjaga kebun mentimunmu saja. Tidur di rumah juga akan terasa sepi tanpa istri dan anak. Di waktu bersamaan, Indra Raja yang merupakan penguasa langit mempunyai 4 orang anak perempuan yang merupakan para dewi. Putri bungsu yang berkilau dibanding kakak-kakaknya bernama Sri Ayu atau teratai putih. Dan pada saat itu, Raja para dewa harus meninggalkan istana selama 7 hari karena urusan yang mendesak. Hal ini menjadi kesempatan bagi para dewi untuk datang ke dunia. Kita sudah sampai adik-adikku, ini adalah dunia manusia. Wah, tempat ini indah sekali. Benar kak, banyak ladang dan juga buah-buahan. Adik-adik, tolong dengarkan aku dulu. Saat kalian berada di sini, jangan sekali-kali menyentuh barang milik manusia. Ingat itu ya. Baik kakak. Karena nasibnya yang malang, Dewi termuda Sri Ayu secara tidak sengaja menjatuhkan salah satu mentimun milik Gibran dan mentimun itu mengenai kakinya. Seketika hal ini membuat dia berubah menjadi manusia biasa. Kakak, tolong aku kak. Ya ampun, kau kena masalah ya? Apa kau sudah merusak tanaman milik manusia? Kalau begini kau tidak akan bisa kembali ke surga. Kakak, tolong bantu Sri Ayu ya kak. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sri Ayu harus rela menerima hukumannya di dunia manusia. Kau harus rela tinggal dan melayani pemilik kebun selama 7 tahun. Setelah semua dosa-dosamu terhapus, baru kau bisa kembali lagi ke surga. Bagaimana ini? Aku mesti apa kak? Tolong bantu aku kak. Kalian semua pasti tahu bahwa 7 tahun di dunia sama dengan 7 hari di surga. Oleh sebab itu, setelah 7 tahun berlalu, kau harus segera kembali ke surga. Jangan sampai kau kembali setelah ayah tiba. Aku akan memberi jimat ini untuk menjagamu dalam keadaan mendesak. Kalau 7 tahun sudah berlalu, jimat ini akan membantumu untuk kembali ke surga. Tolong jaga dirimu baik-baik ya adikku sayang. Selamat tinggal, Dik. Tidak kak, kakak. Sri Ayu kemudian pergi menyiapkan makanan dan membersihkan rumah untuk Gibran. Pada saat bersamaan, Gibran hendak pulang ke rumah. Karena dia mendengar suara asing dari dalam rumahnya, dia pun diam-diam memeriksanya lewat jendela. Hah? Oh ya Tuhan, wanita cantik itu siapa? Kenapa dia ada di dalam rumahku? Hup, dapat kau. Beritahu aku dari mana asalmu. Tuan, tolong lepaskan aku, Tuan. Baik, tapi kenapa kau menggeledah rumahku? Aku tidak menggeledah apapun. Aku hanya bantu bersih-bersih dan menyiapkan makanan untukmu. Oh, jadi sebenarnya asalmu dari mana? Kenapa kau begitu baik hati? Aku seorang yatim piatu. Aku hidup sendirian. Aku melakukan perjalanan melewati gunung, hutan, dan sungai untuk mencari tempat tinggal. Saat aku tiba di sini, aku melihat tempat ini begitu berantakan. Jadi aku rasa aku harus membereskannya. Padahal niatku baik, tapi kau malah menuduhku yang tidak-tidak. Apa hidupku semenyedihkan ini? Nona muda, jangan menangis. Maafkan aku karena aku sudah menuduhmu yang tidak-tidak. Kalau begitu, apakah aku boleh tinggal bersamamu? Maaf Nona, tapi aku khawatir gubukku yang jelek ini tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu. Aku tidak keberatan selama aku punya tempat tinggal, itu bukan masalah. Pepatah bilang yang kaya mendapat untung dari yang kaya dan orang miskin bergaul dengan orang miskin. Sejak awal aku sudah membuat keputusan, mulai hari ini aku akan menjalani hidup denganmu.
Sri Ayu pun tinggal bersama Gibran dan menjadi sepasang suami istri. Keduanya saling membantu dan peduli satu sama lain. Mereka hidup dengan tentram. Hingga suatu hari, anak buah juragan yang dihutangi oleh Gibran datang dan bertemu dengan Sri Ayu. Hei Nona, apakah Gibran ada di rumah? Gibran sudah pergi ke ladang. Ada perlu apa tuan-tuan? Lalu kau punya hubungan apa dengannya? Katakan pada kami. Aku istrinya. Memang cocok. Baiklah, dengar baik-baik Nona. Sampai sekarang Gibran masih punya hutang kepada majikanku sebanyak 300 troy ons. Dan dia harus melunasi semuanya hari ini. Untuk apa suamiku berhutang sebanyak itu? Untuk biaya sewa tanah. Jadi bagaimana? Mau bayar atau tidak? Kalau kau tidak membayarnya, jangan bilang aku kejam. Baiklah, itu bukan masalah besar. Jangan dulu emosi tuan-tuan. Tenanglah dulu. Biarkan aku keluar untuk mengambil telur dulu. Lalu aku akan melunasi semuanya. Sri Ayu pun mengubah telur biasa menjadi telur emas dan membawa telur itu untuk diberikan kepada anak buah juragan. Nona, telur apa ini? Ini adalah telur bebek emas. Hah? Telur bebek emas? Lalu dari mana kau mendapatkan telur berisi emas yang padat seperti ini? Aku mendapatkannya dari bebek yang dipelihara di rumah ibuku. Kawan-kawan, kita minta saja bebek itu untuk dipelihara hingga bertelur. Aku yakin bebek itu bisa menghasilkan telur emas yang banyak. Para anak buah yang rakus itu malah menginginkan bebek yang bertelur emas tersebut. Akhirnya, hutang Gibran pun lunas. Bahkan para anak buah itu memberikan tambahan uang kepada Sri Ayu untuk membeli bebek itu. Tapi, bebek itu tidak menghasilkan telur emas seperti yang dikatakan Sri. Hal ini membuat juragan marah. Dan terpaksa dia sendiri yang turun tangan untuk menagih hutang kepada Gibran. Mana wanita yang berani menipuku? Bawa dia ke sini. Itu, wanita itu di sana, Tuan. Namun, ketika dia melihat kecantikan Sri Ayu, juragan malah jatuh hati padanya. Dia? Benar Tuan, dialah orang yang sudah menipu kita. Mulutnya sangat pandai. Kau sudah menipu kami. Mau beralasan apa lagi kau? Kalian sungguh aneh. Aku kan tidak memaksa kalian. Kalian yang memintaku menukar bebek itu. Dan sekarang, kalian menuduhku penipu. Ini sungguh keterlaluan. Maaf Nona muda, anak buahku memang sedikit bodoh. Aku harap kau bisa memaafkan mereka. Terima kasih Tuan. Tolong aku. Aku tidak salah apa-apa. Iya Nona, tidak apa-apa. Kalian pasti yang menjual bebeknya dan membawakan bebek palsu kepadaku. Semua kerugian ini harus kalian tanggung semuanya. Dan mengenai sisa hutang suamimu, kita bicarakan lain waktu saja. Sekarang, aku harus pergi. Tapi Tuan, Tuan. Tidak ada tapi-tapi. Ayo, ikut aku pulang. Setelah itu, juragan menyuruh anak buahnya untuk membujuk Sri Ayu dengan uang demi mendapat perhatian darinya. Namun, dia menolak. Percuma, aku tidak akan tergoda dengan hal seperti itu. Dengarkan aku dulu, majikanku sangat baik hati. Dia punya uang dan kekayaan. Bukan cuma itu, dia juga tahu bagaimana cara mencintai dan memanjakan istrinya. Jika kau bersedia menjadi istrinya, kau pasti hidup berkecukupan. Berhenti bicara, aku tidak mau mendengarnya. Keluar dari rumahku, keluar, keluar. Kau akan menyesali perbuatanmu karena kau tidak percaya padaku. Keluar! Selama bertahun-tahun, Gibran dan Sri Ayu hidup bersama tanpa ada masalah apapun. Sampai suatu hari, kakaknya yang merasa kasihan pada adik perempuannya turun untuk menasihati. Sri Ayu, bangunlah. Kakak, aku sangat rindu padamu. Aku juga merindukanmu, Dik. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Kak. Meskipun hidup di dunia manusia penuh dengan lika-liku, ada cinta yang membuatku selalu merasa hangat. Suamiku sangat mencintaiku dan menjagaku dengan baik. Meskipun pada kenyataannya kami miskin, tetapi kami bahagia hidup bersama. Tapi ingat adikku,
Di dunia manusia tidak ada yang abadi. Kau tidak akan lepas dari duka dan kesedihan. Aku mengerti, Kak. Tapi cinta ini tidak bisa dipisahkan, Kak. Aku rasa aku akan tinggal di sini bersama suamiku hingga akhir hayat. Aku tidak akan kembali ke surga. Sri Ayu sayang, kau tidak bisa melakukan itu. Kau harusnya tahu bahwa hukumanmu di dunia sudah hampir selesai. Aku mohon padamu untuk selalu menjaga jimat yang kuberi padamu. Jika kau tidak bisa menjaganya, fitrahmu sebagai dewi akan hilang. Tolong tanamkan kata-kataku itu di dalam hatimu. Namun karena rasa cintanya, Sri Ayu memutuskan untuk melempar jimat yang dia punya ke danau yang ada di belakang rumah karena dia tidak ingin kembali ke surga. Bagaimana mungkin aku kembali ke surga? Aku sudah memutuskan untuk tinggal bersama pasanganku sampai akhir hayat. Aku sudah tidak butuh jimat ini lagi. Suatu hari, Juragan memanggil Gibran dan meminta supaya dia melunasi hutang-hutangnya. Sudah tidak ada tenggat waktu lagi untukmu. Kau harus melunasinya hari ini juga. Tuan, tolong beri keringanan. Beri aku waktu lagi. Aku pasti melunasi semuanya. Jika kau tidak bisa melunasi hutangnya sekarang, kau harus menyerahkan istrimu padaku. Maka hutangmu akan lunas. Tidak, Tuan. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menjual istriku. Lebih baik aku yang berkorban demi istriku. Baiklah, kebetulan sekali aku sedang mencari pekerja yang kuat sepertimu. Jika kau setuju, aku akan memerintahkanmu untuk menebang kayu di hutan mulai hari ini dan seterusnya. Keesokan harinya, Gibran pergi menebang kayu demi melunasi hutangnya karena dia merasa kasihan kepada istrinya. Sayang, aku pamit ya. Iya sayang, semoga kau baik-baik saja. Kau jangan sedih. Setelah hutangku lunas, aku akan segera kembali padamu. Gibran sayang, kau jadi menderita gara-gara aku. Tidak, jangan berpikir begitu. Ini bukan masalah bagiku. Kalau kau bahagia, aku pun juga bahagia. Sri Ayu sayangku, saat aku tidak ada, jaga dirimu baik-baik ya. Jangan terus-terusan menangis seperti ini. Iya sayang, aku pasti menuruti nasihatmu. Tapi karena ini adalah kali pertama aku hidup tanpamu, jadi aku tidak bisa menahan air mataku. Sayangku. Hei, ayo naiklah. Jangan lama-lama. Cepat naiklah ke perahu. Jangan lupakan aku. Aku pergi dulu sayang. Keempat istri juragan yang mendengar hal ini pergi untuk menyiksa Sri Ayu. Mereka bahkan menenggelamkan wajahnya ke dalam panci berisi bubur yang mendidih. Hal itu membuat Sri Ayu terluka cukup parah. Tidak. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian melakukan ini padaku? Kau memang pantas menerima ini Sri Ayu. Gara-gara kau, suamiku jadi berpaling dariku. Biar tahu rasa dia. Aku puas sekali. Kalian para perempuan yang sudah berbuat jahat kepada orang lain, apa kalian tidak takut dosa? Dosa? Dosa apa? Apa kau juga ingin kami siksa seperti wanita murahan itu? Sungguh tidak terpuji. Kalian sudah dibutakan oleh rasa iri, sehingga kalian lupa akan dosa. Berhenti bicara. Aku tidak peduli dengan dosa. Jika kau memang punya hubungan dengannya, maka aku juga harus menyiksamu. Melihat hal ini, dengan kemampuannya Dewi pun mengubah wujud kedua istri juragan menjadi babi dan dua lainnya menjadi ular. Karena dosa yang sudah kalian perbuat, maka kalian harus menerima karmanya. Dewi pun lalu pergi untuk menyembuhkan Sri Ayu. Kakak. Sri Ayu sayang, apa kau lupa kata-kataku? Ini adalah dosa manusia yang tenggelam dalam cinta. Saat ayah kembali dan tidak melihat keberadaanmu, dia pasti sangat kecewa. Sebentar lagi dia akan turun dan membawamu kembali ke surga. Baiklah, aku harus pergi, Dik. Gibran yang bekerja keras untuk terbebas dari hutang pun kembali ke rumah dalam keadaan sakit.
Gibran, sayang. Sayangku, hampir saja aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Tak lama setelah berpisah denganmu, aku terserang penyakit yang hampir melumpuhkan sebagian tubuhku. Sayangku, kalau memang kau sakit, kenapa kau tidak bilang pada mereka dan kembali ke rumah? Seberapapun sakitnya aku harus tetap bertahan demi melunasi hutangku dan kembali padamu. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Kita akan hidup bersama selamanya. Pada saat itu, Indra Raja yang mendengar tentang Sri Ayu pun begitu marah. Dia kemudian datang untuk menjemput Sri Ayu dan memberikannya hukuman di surga. Salam hormatku, Ayah. Putriku sayang, kau tahu kan hukuman apa yang akan kau terima? Iya, Ayah. Aku menyadari kesalahanku. Aku sudah melanggar hukum langit dan sudah berani membangkang padamu. Tolong maafkan aku, Ayah. Sekarang suamiku sedang sakit parah. Aku ingin meminta izin padamu untuk tinggal dan merawat dia, Ayah. Setelah dia sehat, aku akan kembali dan menerima hukuman surga. Tolong ampuni aku, Ayah. Tidak, sama sekali tidak bisa. Ini adalah hukuman langit. Aku tidak bisa memaafkanmu. Pengawal, cepat bawa Sri Ayu untuk menerima hukuman surga. Ayah. Saat Sri Ayu hendak dibawa ke surga, Gibran keluar dan melihat hal tersebut. Tunggu, kenapa kau membawa istriku? Sayang, tolong katakan, ada apa ini? Gibran, hidupku hanyalah kepalsuan. Sama seperti yang pernah aku ceritakan padamu. Sekarang mereka membawaku kembali ke surga. Tidak Sri Ayu, aku tidak bisa hidup tanpa kau. Oh ya Tuhan, tolong ampunilah kami. Jika memang Sri Ayu melakukan kesalahan, sebagai gantinya, tolong biarkan aku yang menanggung semuanya. Ini adalah kesalahan Sri Ayu dan tidak ada hubungannya denganmu. Pengawal, cepat bawa dia pergi. Tidak, tolong jangan bawa istriku pergi. Jika kau ingin membawanya, lebih baik bunuh aku. Aku lebih baik mati. Karena dia tidak dapat menolong istrinya, Gibran pun bunuh diri dengan cara membenturkan kepalanya ke pohon. Gibran, suamiku, tidak. Apa kau baik-baik saja, sayang? Bangun, sayang. Gibran, kau jadi begini gara-gara aku. Kalau begitu, aku akan tetap bersamamu. Ayah, aku lebih baik mati seperti suamiku. Nona Sri Ayu pun bunuh diri dengan melompat ke danau. Jasadnya berubah menjadi teratai putih. Lalu Sri Ayu dan Gibran bereinkarnasi menjadi manusia yang tinggal di desa yang sama. Mereka memiliki paras yang sama persis seperti sebelumnya. Cinta pun bersemi di antara keduanya. Dan pada akhirnya mereka hidup bahagia bersama. Hindari perbuatan dosa dan jauhi sifat serakah. Orang yang diberkahi harta yang banyak haruslah bermurah hati dan mau membantu. Jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama.